Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Dwi Saputri dengan NIM 123823240. Di sini saya akan menampilkan video hasil micro teaching saya dengan berkolaborasi dengan anak-anak dari PKBM Al-Ikhlas Tualang dari Kabupaten Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat berjumpa pada kegiatan PKBM kita, belajar mengajar kita dalam mata pelajaran agama Islam. Dalam keadaan sehat walafiat kita pada siang hari ini, dan semoga nantinya pembelajaran kita sampai akhir nanti akan berjalan dengan lancar dan penuh dengan berkah. Amin ya robbal alamin. Salawat berdirikan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semua, kita kemarin di pembelajaran materi sebelumnya yaitu mengenai puasa ya. Maka untuk yang puasa kemarin kira-kira sudah menguasai semua kan ya. Dan yang sama-sama kita ketahui beberapa bulan yang lalu kita semua sama-sama menjalani ibadah puasa Ramadan nih. Gimana puasa-puasanya teman-teman semua? Lancar? Alhamdulillah. Oke, materi yang kemarin itu kita mengenai puasa, maka pada pertemuan kita hari ini kita akan masuk ke materi baru kita yaitu tentang kurban. Sebelumnya teman-teman semua pasti sudah pernah mendengar tentang kurban. Pada dasarnya kapan kita melaksanakan ibadah kurban? 10 Zulhijjah. Atau yang sering kita sebut apa nama momentumnya? Nama momentumnya itu apa? Kita biasanya menyebutnya Idul Adha. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang berkurban. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, untuk itu saya ingin memastikan kehadiran dari teman-teman semua. Yang pertama ada Fauzan Azim. Bisa diangkat tangannya. Sekali lagi Fauzan Azim, Hisham Al-Maghribi, Zahid Abdus Salam, Aisyah, dan Aura Akana. Oke, berarti yang hadir pada hari ini ada berjumlah 5 siswa ya. Oke. Materi kita pada siang hari ini yaitu tentang kurban. Sebelumnya cara bahasa kurban ini berasal dari kata koraba yang berarti dekat, yang bermakna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, kurban ini adalah penyembelihan hewan ternak tertentu atau bahimatul an'am dengan niat ibadah pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan ini kapan? 10 Zulhijjah. Nah, jadi ini dia pengertian dari kurban. Jadi ada dua definisi secara bahasa dan juga secara istilah. Selanjutnya yaitu ada hukum berkurban. Jadi hukum kita untuk melaksanakan berkurban ini adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Ya, sunnah yang sangat ditekankan atau sunnah yang dianjurkan, yakni bagi yang mampu secara finansial. Jadi untuk kita melaksanakan kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dia tidak wajib karena hanya bagi yang mampu secara finansial. Jadi sunnahnya itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi dalam pelaksanaan kurban ini ada beberapa syarat sah hewan kurban. Sebelumnya teman-teman sekalian yang udah pernah dilihat nih, apa aja hewan-hewan kurban yang pernah dilihat? Hisham apa? Sapi. Siapa namanya? Fauzan. Apa hewan kurban yang udah pernah dilihat? Terus sapi, kambing. Zahid apa Zahid? Sepengetahuan Zahid deh. Unta. Aura? Kerbau.
Aisyah? Domba. Domba. Yaitu tadi jenis-jenis hewan yang bisa dijadikan kurban. Dia adalah yang berupa hewan ternak. Jadi contohnya unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Nah sekarang unggas itu termasuk dalam jenis hewan yang bisa dikurbankan tidak? Tidak. Ya. Jadi yang maksud adalah hewan ternak yang seperti unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Ada syarat sah yang untuk hewan kurban, yaitu batas usia. Misalnya unta, berapa unta batas usianya? Minimal 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Selanjutnya sapi atau kerbau, itu adalah usianya minimal 2 tahun dan masuk tahun ke-3, berarti dia 2 tahun lebih. Selanjutnya kambing, kambingnya bisa kambing biasa atau kambing kacang, yaitu minimal 2 tahun dan masuk tahun ke-3. Yang terakhir ada domba atau biri-biri, minimal 1 tahun atau telah berganti gigi atau tanggal gigi. Mengenai syarat sah hewan kurban tadi, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Mengenai jenis hewannya, usianya, ada yang ingin ditanyakan atau jelas? Jelas. Selanjutnya ada kondisi fisik. Jadi ada syarat untuk kondisi fisik dari hewan kurban ini. Jadi kurban itu tidak bisa sembarang hewan. Ada syarat-syarat kondisi fisiknya, yaitu tidak cacat. Contohnya apa? Tidak buta sebelah atau keduanya. Kemudian tidak pincang yang parah. Kalau mungkin pincangnya masih vakum, bisa jadi di saat dia lagi pas mau diapakan ada terbentur atau apa. Tapi kalau sampai pincangnya itu parah, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian tidak dalam kondisi sakit parah, tidak kurus kering hingga tidak bersungsung, dan kemudian telinga dan ekornya itu utuh, atau menurut sebagian ulama tidak boleh terpotong sebagai misalnya contohnya kayak telinganya yang satunya nggak ada atau telinganya sebelah itu terpotong kayak gitu, atau ekornya buntung gitu, itu nggak bisa dijadikan hewan kurban. Mengenai syarat sahih tadi jelas. Selanjutnya adalah waktu penyembelihan. Jadi waktu penyembelihan kurban ini yaitu yang pertama, penyembelihan harus dilakukan setelah sholat Idul Adha. Boleh nggak kalau dilakukannya sebelum sholat Id? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena memang syarat wajibnya itu waktu pelaksanaannya adalah setelah Idul Adha. Jika dilakukan setelah sholat Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah hingga matahari terbenam pada hari tasyrik terakhir. Selanjutnya yaitu tentang sejarah dari kurban. Oke? Nah, untuk materi sejarah kurban ini nanti sebelumnya kita akan menggunakan metode yang berbeda. Kalau yang untuk materinya tadi saya menggunakan metode ceramah, saya menyampaikan materi. Nah, untuk yang sejarah ini nanti saya akan menggunakan metode kita diskusi. Jadi nanti ini karena ada yang cewek, ada yang cowok, jadi nanti saya bikin aja 2 kelompok. Oke? Jadi yang cowok tetap sama yang cowok, jadi satu, yang cewek tetap kakaknya berdua ya. Jadi nanti akan saya bagi 2 kelompok, dan sebelum itu saya nanti akan menampilkan video interaktif kita untuk belajar. Saya bagi 2 kelompok, cewek dan cowok. Setelah pembagian kelompok, kita saksikan sama-sama video yang ini tadi. Nah, tugas dari masing-masing kelompok adalah mencari poin penting. Nanti akan saya tampilkan video interaktif pembelajaran kita tentang sejarah kurban. Jadi tugasnya ingat, mencatat poin penting dari video yang kalian dapatkan dan kalian ambil apa sisi positif atau hikmah yang kalian dapat. Kemudian setelah didiskusikan, perwakilan kelompok atau boleh semuanya nanti mempresentasikan ke depan, menjelaskan apa hasil dari diskusi kalian. Oke? Bisa dipahami? Nah, nanti kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian, dijelaskan ke depan, baru dijelaskan ke teman-temannya. Oke ya? Hisya bersama Fauzan sama Zahid bertiga berkelompok, Aisyah sama Aura berdua berkelompok, didiskusikan, oke? Hidup bersama saja. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar
dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera mengikutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisa dipahami videonya? Nah, sekarang saya kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan dan nanti persiapan untuk mempresentasikan. Jadi untuk yang cocok diskusikan bertiga, yang kakak berdua diskusikan berdua. Dari hasil rangkuman yang kakak rangkum masing-masing tadi didiskusikan, kemudian nanti kalau sudah 15 menit saya kasih waktu, selanjutnya dipresentasikan ke depan. Oke? Ya, sampaikan kembali apa hasil dari diskusi kalian mengenai ini tadi. Poin penting yang kalian dapatkan dari sejarah penyembelihan hewan kurban dan juga hikmah atau pelajaran apa yang kalian dapatkan. Oke? Bisa. Oke, dan dikasih waktu 15 menit dan 15 menitnya sudah berakhir. Berarti sekarang sudah didapatkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang waktunya adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing kelompok. Oke, sekarang kita minta yang pertama adalah dari kelompok 1 dari kakak yang cewek dulu. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai poin apa yang didapatkan dari video tadi dan hikmah atau pelajaran apa yang didapatkan. Silakan. Pertama, salam, perkenalkan nama dan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dan saya Aura. Kami dari kelompok pertama. Di sini kami akan menjelaskan poin penting yang terjadi pada peristiwa kurban. Poin penting yang terjadi adalah yang pertama, Hajar dan Ismail pertama kali menetap di Mekah. Ya, waktu pertama kali Hajar dan Ismail menetap di Mekah ketika setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Yang kedua, dalam tidurnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih anaknya sebagai tanda iman kepada Allah, yaitu taatnya dia kepada perintah Allah. Yang ketiga, Ismail setuju dengan ikhlasnya karena itu perintah Allah, yaitu dia ikhlas dengan apapun yang terjadi pada dirinya sendiri.
Yang keempat, Nabi Ibrahim sempat digoda oleh iblis, namun dengan ketaatan dan kekekahan Nabi Ibrahim tetap menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail ini disembelih, malaikat Jibril menukarnya dengan domba gemuk sebagai tanda bahwa Nabi Ibrahim salam taat pada perintah Allah. Maka terjadilah peristiwa kurban, lebih tepatnya Idul Adha yang dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah. Jadi dari kisah singkat tersebut ada poin-poin penting atau hikmah dari kisah tersebut. Yang pertama itu, disyariatkan kurban itu berdasarkan dari kisah pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah yang sebagaimana saat ini diperingatkan sebagai Hari Raya Idul Adha. Kemudian dari kisah tersebut mengajarkan tentang kesabaran terhadap perintah Allah dan menunjukkan keimanan kepada Allah. Oke, berarti poin pentingnya tadi disampaikan sama Aisyah adalah Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu atau perintah untuk menyembelih Anaknya Ismail. kemudian digantikan oleh Allah dengan kemudian hikmah yang didapat adalah mengenai kesabaran. Nah, teman-temannya udah mempresentasikan nih dari kelompok sebelah, ada yang ingin ditanyakan nggak? Baiklah, sesi pertanyaan akan dimulai. Siapa yang ingin bertanya? Buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Nah, kalau sudah cukup jelas, bisa silakan. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahir. Saya di sini akan menceritakan atau meringkas apa yang dapat dari pelajaran tadi tentang kurban. Hikmahnya adalah dari sini kita bisa mendapatkan betapa utamanya kurban. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan anak dari Bunda Hajar. Dari situ Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu atau mimpi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail menyetujuinya untuk mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sangat ikhlas dan taat pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya yang tercinta. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan domba yang sangat besar. Itu poin-poinnya. Untuk hikmah atau pelajaran yang didapatkan dari sejarah atau wapan penyembelihan hewan kurban itu tadi apa? Bisa dijelaskan? Sejarah yang bisa didapatkan yaitu dari situlah kita bisa adanya sunnah untuk berkurban di 10 Dzulhijjah. Dan sunnahnya sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok kedua.
siapa nama istri Nabi Ibrahim alaihissalam dan berapa jumlah istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dijawab oleh apa ini? Nama istri Ibrahim. Nabi Ibrahim, yang satu Hajar, yang satu Sarah. Jadi ada 2 istri Nabi Ibrahim, yaitu yang pertama Hajar dan Sarah. Bisa dipahami Kak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, oke. Jadi ada jawabnya bisa ditutup. Silakan. Sekian ringkasan dan cerita yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami semua dan kakak-kakak. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kita tarik kesimpulan. Jadi dari sejarah penyembelihan hewan kurban itu yaitu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Siapa Nabi Ismail itu? Siapa yang Nabi Ibrahim? Nabi Ismail itu? Anaknya Nabi Ismail itu merupakan putra tercinta dari Nabi Ibrahim. Kecintaannya, ketaatannya ketika dia mendapatkan perintah atau wahyu itu tadi, karena dia taat, saking taatnya kepada Allah, meskipun dia dapat perintah untuk menyembelih Nabi Ismail yang merupakan putra tercintanya, namun karena ketaatannya, keikhlasannya, dia tetap melaksanakan perintah Allah tersebut. Jadi poin atau hikmah yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, yaitu tentang ketaatan. Jadi Nabi Ibrahim karena taatnya, dia total atau maksimum ketaatannya, jadi dia menjalankan perintah Allah itu tadi dengan sukarela, dengan keikhlasan. Dengan keikhlasannya akhirnya dia menjalankan perintah Allah tersebut. Dan juga pengorbanan, bentuk pengorbanan, karena dia mengorbankan, itu kan anak tercintanya. Namun karena saking taatnya tadi dia menjalankan perintah Allah tadi, Allah menggantikannya dengan apa? Dengan domba. Jadi dari situlah lahir peristiwa yang namanya kurban, yang bertepatan pada peristiwa tersebut bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah, dan saat ini kita mengenalnya momentum tersebut dengan Hari Raya Idul Adha. Itu ringkasan materi kita pada hari ini. Jadi ada yang ditanyakan nggak dari teman-teman sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Yo, mengenai sejarah peristiwanya, dari ininya, ada nggak yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Jika materi yang disampaikan sudah dipahami, berarti kita sekarang masuk ke dalam sesi kuis tanya jawab. Oke, siap. Sebutkan hewan dan syarat sahnya untuk bisa menjadi hewan kurban. Saya juga, silakan saja. Hewan yang bisa untuk dikorbankan contohnya itu unta, kambing, sapi, domba, biri-biri. Dan syaratnya yang pertama adalah tidak cacat, tidak lumpuh, tidak ada sakit parah, tidak mulus, tidak terpotong telinganya atau tanduknya. Oke, kalau secara usia coba dijelaskan. Secara usianya kalau unta minimal 5 tahun ke atas. Kalau sapi atau kerbau minimal 2 tahun atau sampai ke 3 tahun. Kalau kambing biasa ataupun kacang, biri-biri sama seperti sapi 2 tahun atau 3 tahun. Udah? Yang lain ada yang menyanggah kah? Atau tidak setuju nih?
Ada yang salah kah? Gitu. Ada kan? Tadi benar. Ya, yang disampaikan Sri tadi benar. Pertanyaannya adalah kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Aisyah. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjahnya itu kapan? Dan batas waktu mulai dan akhirnya kapan? Coba Dari dijelaskan. 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Oke, 10 Zulhijjah berarti selama hari Tasyrik. Tasyrik. Setelah Idul Adha. Ya, dan itu dilakukan sebelum atau sesudah sholat? Sudah sholat. Sesudah sholat. Kalau 10 Zulhijjah itu bisa malam pagi. Iya, takbir itu udah masuk 10 Zulhijjah dia. Ya kan? Jadi syaratnya adalah 10 Zulhijjah yaitu setelah sholat Idul Adha. Nilai sosial dari berkurban. Nilai sosialnya itu berbagi, saling berbagi. Saling berbagi dan terhitung sebagai saudara. Oke, berarti nilai sosial yang kita dapatkan dari berkurban ini apa? Bersedekah. Jadi kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu untuk membeli daging. Jadi itu nilai sosial yang bisa kita dapatkan. Oke, jadi inilah materi kita pada siang hari ini yaitu tentang berkurban. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini dari penyampaian materi dan juga hasil diskusi semua yang kita lakukan pada hari ini semuanya dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ilmu yang kita dapatkan semua dapat bermanfaat dan semoga menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.